Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia. Tanggal 23 Mei tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun lalu, kembali mendapat hantaman keras di tahun 2020 dengan terjadinya wabah virus corona 19. Pandemi COVID-19 ini telah meluluhlantakkan perekonomian dunia, dan juga termasuk ekonomi Indonesia. Seluruh negara di dunia dan termasuk Indonesia, berusaha keras menghadapi dan mengatasi pandemi COVID-19. Pada bulan April tahun 2020, Standard & Poor's Global Rating menurunkan kredit rating Indonesia Outlook dari stabil menjadi negatif, di tengah wabah COVID-19 yang dianggap membuat beban utang pemerintah akan meningkat beberapa tahun ke depan dipicu oleh meningkatnya stimulus fiskal. Tetapi ternyata pernyataan S&P tersebut sudah diantisipasi pasar, seiring negara-negara lain pun banyak mengalami hal yang sama. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Pada tanggal 6 April tahun 2020, pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan berhasil menjual 3 seri surat utang negara dalam denominasi dolar Amerika, dengan total nominal sebesar 4,3 miliar dolar. Penerbitan Global Bonds ini khusus untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk tangani COVID-19. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 13 dan tanggal 14 April tahun 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 4,50%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,25%. Keputusan ini mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi. Meskipun Bank Indonesia tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga, dengan rendahnya tekanan inflasi, dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pelemahan mata uang rupiah, yang sempat mencapai 16.700 terhadap dolar Amerika pada beberapa bulan lalu, dalam beberapa minggu terakhir terlihat mulai kembali menguat. Pada tanggal 21 Mei tahun 2020, mata uang rupiah menguat menjadi 14.680 terhadap dolar Amerika. Penguatan mata uang rupiah ini selain disebabkan oleh adanya penerbitan global bonds oleh pemerintah Indonesia, tetapi juga menguat dikarenakan kembali bertambahnya jumlah cadangan devisa negara, di bulan April menjadi 127,8 miliar dolar Amerika, dibanding bulan Maret yang sempat turun hingga mencapai 120 miliar dolar Amerika. Namun demikian, penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan ancaman pandemi COVID-19 yang masih belum selesai, akan menyebabkan nilai tukar mata uang rupiah sangat rentan. Diperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika masih akan bergejolak hingga 14.728 di pertengahan tahun, dan diperkirakan mencapai sekitar 14.875 hingga akhir tahun 2020. Jakarta Composite Index atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tanggal 20 Mei tahun 2020 berada di angka 4.545. IHSG saat ini telah mengalami penurunan 27,65% dibandingkan tingkat IHSG awal Januari tahun 2020. Saat ini pasar saham Indonesia masih dalam kondisi bearish, dan diperkirakan IHSG masih terus mengalami tekanan hingga 4.458 di pertengahan tahun, dan bisa mencapai 4.205 pada akhir tahun 2020. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan memburuknya indeks bursa saham di Indonesia, dan hal ini juga diikuti oleh menurunnya pasar obligasi negara. Hanya pasar obligasi korporasi yang masih bisa bertahan berada dalam area positif. Namun demikian, negatifnya pertumbuhan pasar saham dan pasar obligasi negara ini, serta masih belum redanya ancaman pandemi COVID-19 di Indonesia, maka diperkirakan pasar obligasi korporasi pun akan sangat rentan. Terlebih lagi, dengan adanya beberapa korporasi yang mulai mengalami masalah cash flow dalam bisnisnya, dan sudah ada mengalami default tidak mampu memenuhi kewajibannya. Walaupun IHSG sempat kembali naik pada akhir April, tetapi penjualan yang dilakukan oleh investor asing hingga saat ini masih terus berlanjut. Sehingga posisi investor kepemilikan saham akhir bulan April 50,6% lokal dan 49,4% asing, dibandingkan komposisi bulan Maret yang masih 48,8% lokal dan 51,2% asing.
Investor asing, sejak bulan Maret banyak melakukan penjualan dan keluar dari pasar saham dan obligasi negara atau SBN. Sampai dengan tanggal 16 April tahun 2020, kepemilikan obligasi pemerintah oleh asing sebesar Rp921,8 triliun dengan komposisi SUN sebesar Rp895,6 triliun dan SBSN sebesar Rp26,2 triliun. Berdasarkan data tanggal 22 Mei tahun 2020, yield obligasi pemerintah atau SBN tenor 10 tahun adalah 7,68%. Diperkirakan yield obligasi pemerintah atau SBN tenor 10 tahun akan berada di angka 7,74% di pertengahan tahun dan akan mencapai sekitar 7,93% pada akhir tahun 2020. Berdasarkan data akhir bulan Maret tahun 2020, anjloknya kinerja IHSG berdampak terhadap indeks reksadana saham yang mencatatkan kinerja imbal hasil negatif sebesar 29,52%. Demikian pula dengan menurunnya kinerja pasar obligasi tersebut berdampak terhadap kinerja indeks reksadana pendapatan tetap yang mencatatkan imbal hasil negatif sebesar 2,12%. Sementara indeks reksadana campuran mencatatkan imbal hasil negatif sebesar 17,05%. Sedangkan untuk indeks reksadana pasar uang, masih mencatatkan kinerja imbal hasil positif sebesar 1,13%. Dana kelolaan atau aset under manajemen industri reksadana pada bulan Maret tahun 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 13,49% secara YTD dari Rp532,12 triliun di akhir bulan Desember tahun 2019 menjadi Rp460,32 triliun di akhir bulan Maret tahun 2020. Penurunan aset under manajemen atau AUM ini juga diikuti oleh penurunan unit penyertaan atau UP sebesar 5,05% secara YTD. Reksadana pasar uang mengalami penurunan pertumbuhan AUM sebesar 12,07% dan mengalami penurunan pertumbuhan UP sebesar 13,29%. Reksadana pendapatan tetap mengalami penurunan pertumbuhan AUM sebesar 5,64% dan mengalami penurunan pertumbuhan UP sebesar 4,56%. Reksadana campuran mengalami penurunan pertumbuhan AUM sebesar 19,97% dan mengalami penurunan pertumbuhan UP sebesar 16,59%. Sementara untuk reksadana saham juga mengalami penurunan pertumbuhan AUM sebesar 32,57% dan mengalami penurunan pertumbuhan UP sebesar 4,59%. Indeks keyakinan investor pada bulan Maret tahun 2020 masih bertahan di zona optimis di tengah kekhawatiran menyebarnya virus corona yang dapat berdampak pada melambatnya ekonomi global. Sama seperti periode sebelumnya, optimisme tersebut lebih ditopang oleh optimisme terhadap kondisi internal dari masing-masing investor institusi. Sementara itu, terkait ekspektasi, saat ini indeks telah masuk ke zona pesimis dengan manajer investasi sebagai kategori investor yang paling pesimis dengan perkembangan pasar terakhir. Pasar saham dan obligasi telah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Kondisi bearish pasar saat ini kembali disebabkan karena kekhawatiran perlambatan ekonomi global yang memang sudah mulai terjadi sejak tahun lalu, dan juga ditambah lagi dengan kondisi masih merebaknya virus corona saat ini. Dengan masih terus meningkatnya jumlah kasus infeksi virus, optimisme investor diperkirakan masih dapat terus bergerak turun. Sehingga diperkirakan pasar modal Indonesia masih dianggap rentan, dan kemungkinan masih terus dalam kondisi bearish hingga akhir tahun 2020. Oleh karena itu, menurut kami saat ini hal yang sebaiknya dilakukan adalah 1. Jangan tergesa-gesa dalam berinvestasi di pasar modal, dan lebih baik tunggu waktu yang tepat untuk melakukan investasi. 2. Jika Anda hendak melakukan investasi saat ini juga, maka lakukan value investing. Dan 3. Lakukan investasi dengan cara menyicil sedikit demi sedikit, atau istilahnya adalah lakukan installment plan. Demikianlah outlook ekonomi dan investasi Indonesia saat ini. Terima kasih.